Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Halo Ispipo. Ingat obat, ingat Ispi. Nah, hari ini kita seru banget nih, soalnya kita punya narasumber yang keren-keren banget. Soalnya kakak-kakaknya yang ada di samping aku ini, itu terlibat dalam penelitian langsung hibah tahun 2025. Nah, bisa dong Kak, kita kenalan dulu sama teman-teman semuanya. Ya, boleh nih dari mana dulu? Mungkin dari luar, Mbak. Sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Elina Wulandari. Kemudian di samping saya ada Halo semuanya, kenalkan nama aku Muhammad Alfian Noah. Kalian mau dipanggil aku Alfi. Kita dari Prodi Kedokteran. Kita dari S1 Farmasi Klinis dan Komunitas. Dan kita dari semester berapa, Mbak? kita itu dari semester 4 menuju semester 5. Betul sekali. Nah, gimana kabarnya Kak? Baik-baik semuanya kan ya? Sejauh ini alhamdulillah kami baik-baik aja ya Kak ya. Betul. So far, so good. Masih semangat, masih happy juga ya berkuliah gitu. Happy banget ya, saya udah Happy, aku sangat happy. Oke, karena tadi kita sudah bahas ya di awal bahwa kita bakalan ngebahas tentang penelitian hibah tahun 2025. Nah, kakak-kakak di sini kan terjun langsung nih. Boleh dong jelaskan apa sih sebenarnya penelitian hibah itu? Karena mungkin para audiens ada beberapa yang nggak tahu ya apa itu penelitian. Oke, jadi mungkin teman-teman semua atau sobat gizi di luar sana penasaran gitu ya, apa sih hibah penelitian gitu ya Pak Ulannya dan Aisyah juga ya. Jadi hibah penelitian ini merupakan bentuk kepedulian dari kementerian kita, yaitu pendidikan tinggi, riset dan teknologi atau Kemenristek Dikti, yang mana mereka memberikan pendanaan untuk para dosen yang memiliki penelitian yang tentunya bisa memberikan inovasi, keterbaruan, dan tentunya akan menciptakan generasi kita yang lebih baik lagi. Jadi singkatnya penelitian itu bantuan dari pemerintah ya kayak. Kalau siap. Nah, terus berarti ini penelitiannya udah mulai kan ya Kak? Ya, kami udah mulai ya. Kami udah mulai start. Berarti itu ada pembagian-pembagiannya nggak waktu penelitian itu? Mungkin kayak ada yang analisis datanya, ada yang pegang ekstraksinya, atau mungkin ada bagian yang dokumentasi juga gitu ada nggak? Tentu dong, karena kan kita di sini penelitian hibah dosen ya. Jadi kita di sini terbagi juga timnya. Timnya juga kalau dari aku itu tim untuk membuat ekstrak dari daun sungkai. Kalau aku sendiri, Kalau aku dari gali-gali, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, kamu sih gali-gali gitu ya. Kalau kaliannya nih ya dalam bahasa ganja atau di lingkungan mata masing-masing, biasa nyebutnya itu lambai-lambai. Lambai-lambai. Iya. Mungkin ya teman-teman yang banyak masing bisa kayaknya tahu deh lambai apa. Iya. Karena kalau bagian penasaran juga, katanya lambai-lambai ini biasanya masyarakat Kota Banjarmasin menggunakannya untuk pengobatan pusing sakit kepala gitu, katanya gitu, dengan cara diremes-remes ditaruh di kepala gitu kan. Ini tadi dari tadi kita kan bicara ekstrak ya kayaknya berarti penelitian kita aja tentang ekstrak ya. Iya, Berarti bisa dong kakak ceritain dari awal penelitian sampai sekarang nih. Terus kalau ekstrak itu kan punya banyak metode ya kak, tahu saya. Jadi apa ya metode yang kamu gunakan dalam penelitian? Oke, kalau metode yang kami gunakan itu adalah metode menggunakan ekstrak benua terakhir ya. Betul. Jadi dari awal itu kami tentunya pengumpulan bahan dulu atau sampel yang diambil seperti yang tidak saya jelaskan sama Alfi. Kalau aku tadi daun sungkai, kalau Alfi itu daun dari kakao lambai-lambai ya. Jadi pengumpulan sampel kemudian dilanjutkan lagi dengan sortasi basah. Jadi sortasi basah itu kita memilah lagi ya dari daun yang ini diambil. Kalau kebetulan dari sungkai itu memilahnya dengan ngambil daun yang tidak berlubang, kemudian tidak layu, yang benar-benar daunnya segar seperti itu. Terus dilanjutkan lagi setelah sortasi basah. Untuk dari sendiri kayak gimana tuh sortasi basah? Oke, jadi sebenarnya pastinya ya dalam prinsip
penelitian, apalagi kita dalam proses tapi harus memberikan atau menyiapkan sampel terbaik yang sama seperti tumpai, artinya tidak ada yang bolong, tidak ada yang hitam-hitam mungkin ya, dan kita bisa lihat ada di daunnya wali terbentuk kakao udah lah itu ada yang digigit sama binatang kayak nggak ulang terus sebenarnya itu tidak kami masukkan dalam proses format juga. Nah jadi itu aku mungkin dari format juga juga Memang standarnya seperti itu kan ya Pak. Nanti setelah dari fermentasi data kita milah kan tadi yang dulu dipakai dilanjutkan dengan pencucian seperti itu. Jadi daun-daun yang sudah dikupas tadi dicuci bersih dengan air mengalir gitu. Terus setelah dicuci kita lakukan lagi nih fermentasi kering namanya ya kan ya Pak Aldia. betul. Tapi sebelum itu kita juga ada namanya proses Oh pengeringan. iya betul. Sebelum kita fermentasi kering tadi itu ada proses pengeringan. Itu proses pengeringan dari sampel tersebut biasanya ada bagi dua ya Pak ya. Ada dengan sinar matahari langsung, ada juga dengan oven. Tapi kebetulan dari penelitian ini kita mengeringkannya dengan oven ya Kak. Iya, kita dengan suhu 45 derajat Celcius. Nah, Kita ini berapa hari Pak? kalau yang untuk daun sungai sendiri kemarin itu kami pada waktu 1 hari 1 malam. Jadi cukup 24 jam itu udah kering dengan menggunakan 2 oven sekaligus kan. Oh langsung 2 oven Iya betul. Terus kalau ini gimana? Oke, jadi penelitian ini menarik ya, karena mungkin sobat di luar sana juga penasaran gimana sih sebenarnya penelitian itu, gimana sih, apa aja sih prosesnya gitu ya. Jujur, dalam proses pengeringan untuk gali-gali itu sangat-sangat tinggi sekali. Ya. Kenapa? Nah, kita tuh harus tahu benar-benar nih sampel limpah itu gimana sih cara kritiknya. Sampai tanaman dia tuh tumbuhnya di mana sih, area apa sih dia tumbuhnya gitu. Nah, gali-gali ini memang tumbuhnya merambat dan itu seringkali ditanamkan di area yang berawak. Nah, Kalau berair gitu ya. iya, betul sekali. Tahu berawak. Iya, Jadi air gitu ya. sungai, iya, di pinggir sungai. Nah, biasanya banyak yang namanya tumbuh gali-gali. Nah, sehingga menjadikan faktor bahwa gali-gali ini memiliki kadar air yang sangat tinggi. Nah, melihat karakteristik yang sangat tinggi kadar air ini, ada hal-hal yang harus kami lakukan sebelum proses uji. Setelah pencucian, kita harus melakukan proses penganginan terlebih dahulu. Ya. Oh diangin-angin. Yang ditekan dulu agar dia tidak terlalu lembab karena basahnya air yang setelah pencucian ya. Dan kita juga masukin ke penganginnya juga harus rata, nggak bisa numpuk. Betul. Jadi satu-satu Iya, harus satu terpisah lah gitu, satu-satu ataupun terpisah karena meminimalisir terjadinya kerusakan pada daun tersebut. Karena kalau misalnya kita salah dalam proses pengeringannya, dia malah cenderung layu di pengering. Nah, layu kayak Iya. Nah, makanya daripada itu kita perlu tahu karakteristik dari si sampel daun tersebut. Nah, kita tahu dia tumbuh di area yang berair, di rawa-rawa, sungai. Kemudian kita harus bagaimana nih caranya kita proses pengeringannya. Karena jujur, menuju tahap pengeringan pun tidak langsung bisa menemukan titik terangnya ya. Kita sempat mengalami kerusakan terlebih dahulu sampai kita trial dan error lah. Kita harus memahami dulu di mana kondisinya. Pertama kita coba lihat langsung di oven, dikeringkan biasa. Kita langsung melakukan oven. Ternyata nggak lama dia layu. Oh dia layu, minta kenapa bisa layu? Kita coba lihat, oh ternyata terlalu banyak kayak kayunya di tanah tulisan ini. Kemudian bagaimana caranya kita? Oh kita coba untuk dicuci, kemudian dianginkan dan sampai diulang satu persatu ya. Jujur, cara kita sangat-sangat mengurangi air dari proses pencucian itu untuk memastikan dia itu kering dan bersih gitu. Kemudian baru kita masukin ke dalam oven, kita lihat ternyata kita bagi dua, ada yang ada yang disebar secara rata, lebih bagus yang sebar secara rata. Akhirnya kita menggunakan proses itu dari cucian dianginkan terlebih dahulu, kemudian kita keringkan disebar secara rata, tidak ditumpuk seperti itu. sangat banyak ya trial dan error. Iya. Gitu ya.
setelah mendengar itu kayak saya cuma agak terkejut ya. Kayak agak susah ya ternyata penelitian ini ya. Nah kan kayak kita tahu bahwa itu cuma daun. Iya. Ternyata sangat banyak karakteristik yang harus kita Iya, pahami. betul. Kalau dari kakak sendiri jujur ya kak, setelah mendengar saya lumayan nggak susah. Kalau dari kakak sendiri itu ada nggak momen yang benar-benar bikin kakak kayak wah peneliti susah. Kalau dari kita, dari itu susah kayaknya mungkin dari orang yang baru kali terjun ya kayak penelitian kayak langsung kaget. Awal-awal memang kayak gitu, kami juga kaget. Ternyata banyak ya, panjang gitu perjalanannya. Tapi lambat laun kita menjalani, kita bersama dengan tim menjalani semua rangkaian dari penelitian itu. Akhirnya kami kayak ibu rasa kayak nggak apa-apa sih, enjoy aja. Kami menjalannya enjoy dengan kami juga kayak dari sini nih kamu belajar, dari sini kami tahu bahwa proses yang panjang itu seperti ini dalam penelitian. Betul sekali, karena kan masih panjang sekali ya. Kalau misalnya kita dari pengeringan hari kan masih ada sortasi kering ya kayak kita kuliah lagi Masih banyak ya masih ada Metodenya masih panjang. masih panjang untuk sortasi kering, kemudian setelah sortasi kering kita perhalus dengan blender, kemudian kita aja Bahkan pengayakan tuh nggak sembarangan juga. Pengayakan itu ada nomor ayakannya ya. Kebetulan dari kami kemarin itu menggunakan ayakan WIS 50 ya. Iya, 50. Nah itu 50 ya, sekarang 50 ya. untuk setelah penghalusan menggunakan ayakan itu baru kita lanjut metode selanjutnya ya. Iya, Kami maserasi. Jadi dari maserasi itu kami dari sebelum langsung dihaluskan kita masukkan ke dalam gelas kaca kayak kemudian ditambahkan dengan pelarutnya. Nah kebetulan pelarut untuk dari daun sungkai sendiri itu ada etanol 96%. Nah kalau yang dari garing gimana? kalau dari galing kita menggunakan pelarut yang nano 70%. Jadi 70%-nya nano, 30%-nya akhir. Iya. Jadi dari garing sama Sungkai. itu aja sudah berbeda ya Kak? Iya, betul. Dari segi semuanya itu berbeda kami. Bahkan dari proses tadi ya, keringat juga berbeda. Jadi karakteristik dari daun itu penting banget dalam sebuah penelitian. Itu tadi tuh beberapa sangat tricky ya pengenalan kakak. Terus ini kan pasti dong ada banyak yang lain di belakang. Kalau menurut kakak apa sih yang paling penting soft skill yang kita harus punya untuk penelitian? Mungkin misal kayak manajemen waktunya kah, teamworknya kah? Karena kita di sini tim ya, Kak Afi ya. Jadi yang harus kita adakan satu sama lain itu ya dari teamworknya dan juga manajemen waktu. Karena kan prosesnya begitu panjang dan prosesnya banyak juga membutuhkan tenaga dan waktu. Itu sih yang masalah bukan mengasihkan. Jadi sebenarnya dinamakan sebenarnya menurut aku tidak hanya teamwork dan manajemen waktu, tapi kita juga perlu yang namanya problem solving ya. Gitu. Karena ketika kita terjun ke lapangan dengan teori kadang ada hal gitu. Nah jadi kita harus paham betul nih apa yang harus kita lakukan pada nantinya ketika terjun ke lapangan. Teori itu sebagai pedoman kita dan di praktek kita akan menyesuaikan tetap tidak Teori tapi kita menyelesaikan apa sih masalah yang ada. menyesuaikan lagi lah. Jadi kalau di lapangan tuh banyak kejutan. Iya benar. Ternyata kayak gini sih dari ternyata pas selanjutnya kami menjalani harusnya kayak gini. Itu yang jadi problem solving sama teamwork tadi benar-benar harus berdampingan saling menguatkan ya Pak ya. Nah kalau hal yang bikin kakak semangat menjalani penelitian ini apa ya Kak? Soalnya kan pasti ya capek, ada nggak yang ini nih gara-gara ini nih aku semangat gitu. Ini pertanyaan yang menarik. Kalau dibilang semangat, kita pastinya semangat. Kenapa bisa semangat? Kalau aku pribadi, mungkin Ulan juga sama. Nih, memang penelitian itu terlihatnya wah capek banget ya, susah banget ya, tricky banget nih, harus kayak gimana sih gitu ya. Cuman kalau kita
dalami terus setiap hari dan kita pahami terus ya setiap hal yang kita dapatkan, itu justru yang membuat kita semangat. Karena oh, apalagi nih yang bisa kita ambil ilmunya dari proses ini. Oh, kira-kira kalau misalnya kayak gini bagus nggak ya? Oh, kalau misalnya kayak gini bagus nggak ya? Nah, itu yang menjadikan kita lebih semangat untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Makanya semangat itu so far tidak hilang karena pada dasarnya kami berusaha untuk mempelajari setiap proses dari penelitian ini. Sebenarnya kurang lebih aku juga kayak gitu kan, dari proses yang berjalan itu yang membuat timbul rasa semangat karena ingin tahu nih gimana hasil dari perjuangan aku selama ini kan. Jadi aku harus semangatin diri sendiri, terus juga ada tim juga kan dan juga yang menyemangatin gitu. Jadi itu sih yang merasa kayak semua itu tumbuh saat jadi penghasilannya kayak bangga sekali. Soalnya jujur ya teman-teman, saya pun melihat kayak ini sangat bangga ya punya kakak-kakak ini. Nah, kalau dari tadi kan dari perjalanan nih, perjalanan itu ada cerita-cerita unik, cerita-cerita lucu, mungkin aku dalam waktu kecil, jadi bisa dong bertanya sama gue. Banyak sekali ya. Cerita yang kayak unik. Mungkin kalau dari aku dulu kayak dari aku paling unik itu cerita kami saat ngambil sampel bahan. Jadi untuk daun sungkai sendiri itu nggak ada di Banjarmasin. Jadi kami perlu survei dulu kan kemarin itu, dan alhamdulillah nemunya di daerah Banjarbaru. Dan di Banjarbaru itu juga daerah kayak dekat bandara ya. Nah di situ aku sama tim, terus ada juga nih tim tambahan. Isinya itu anak-anak laki semua. Jadi adanya mereka itu benar-benar membawa semangat yang kayak gitu. Baru mereka kan baru juga kan, rasa mereka yang kita ngambil sampel nih kak, kita jalan-jalan ya ke Banjarbaru. Semangat ya. Antusiasnya juga kayak itu yang bikin cerita sendiri gitu. Saat pengambilan sampel itu, mereka benar-benar naik pohon dari sungai itu. Mereka naik pohon terus pakai galah buat mungkin salah satu yang itu di gitu. Itu effortnya luar biasa bisa letak serunya saat ambil daun sungkai, karena benar-benar bikin cerita sendiri gitu loh. Kebersamaan kayak gitu, kami jadinya tahu sama lain, kami cerita-cerita sambil makin dekat, sambil milah-milah sampel lagi gitu. Jadi bercanda-bercanda gitu kan ya sama mereka. Itu sih yang seru banget Pak. Dari Alfi? Kalau dari aku ya, jujur kalau dibilang spesifiknya apa, kayaknya banyak banget. Tapi yang jelas adalah keseruan dan kebersamaan selama proses awal itu adalah yang paling menyenangkan. Karena kebetulan cowok-cowok itu juga ceritanya Jadi sama ya? Iya, mereka itu melengkapi kami banget awal-awal lah. Ya. Kita kan support sih masing-masing gitu. Nanti kita support ke Sungkai, kita support ke Gari-Gari gitu. Jadi itu seru banget sih, kita banyak bercanda, ngomong cerita dan menemukan banyak hal baru gitu ya. Ada hal unik, tapi gue gak tau ya unik atau enggak. Cuman yang jelas saat itu terjadi di Sungkai. Itu adalah pernah lihat dalam jadi bisa tuh kita lihat di Sungkai bener gede banget. Itu tuh lucu aja karena dia sudah jarang gitu kelihatan di mana-mana gitu. Lucu itu ya kak. Kalau di Gali-Gali kita banyak lihat keong-keong kecil, kayak cimpung-cimpungannya di laut ya. Pas penggil kecil tuh. Iya. Karena kan dia ngebawa nih dari yang tangan rambutnya dimasukin ke karung kan. Terus kita bilang duluan proses pembuahannya itu kita kadang ngomong keong, ngomong pulang, kayak lucu aja gitu. Suatu hal yang jarang sudah kita lihat, kita lihat di sini. Iya, seru aja gitu. Jadi lihat menyiap. Menyisu. Iya, itu definisi menyisu jadi
kita bisa ngeliat banyak hal di sana. Macam-macam juga ya. Banyak. Itu hal yang menyenangkan. Itu salah satu hal yang menyenangkan bagi kami. Gitu. Karena kita nggak pernah lihat pulang lagi. Iya, itu Kayak sedih banget. iya jujur ya, itu baru pertama kalinya aku lihat ular gaul segede gitu. Nah, yang kalian tahu ya, aku tuh takut banget sama ular. Nah, mereka itu jahil kayak kakak itu Oh, pantas mereka antusias kan. nah, udah belum kan sampai nyari ada lagi nggak ya, kalau nggak gaul itu ada lagi nggak ya gitu. Kita ambil ke ulang gitu kan. Tapi itu saya pun semangat kayak. Jadi itu sih unik dan menyenangkan juga ya. Kalau drama-dramanya kalau sensor deh ya. Ya, lolos. Jelas adalah kayak drama yang kan di proses pengalihan berkali-kali kayak itu jujur aku udah sama yang kayak ya Tuhan ini gimana caranya gitu loh. Tapi untungnya ada teman-teman yang bantu support, bantu banyak hal ya, tidak hanya fisik tapi juga mental gitu ya, untuk dilakukan aja itu masalah Kan di dalam web itu. jadi kok bisa kok gitu. Jadi itu drama itu lumayan drama di awal. Itu kan baru aman ya. Jadi banyak cerita lucu yang kami alami waktu awal kali gitu. Itu banget dengan Karena kita nggak pernah ini kan tadi udah bilangin dan proses kita udah melalui proses yang lain seperti penguas sampel sampai pembahasan ujung hilir, kemudian pengeringan total monitoring, kemudian penghalusan pengayapan gitu kan. Kita udah melalui tahap itu dan kita nggak ketemu lagi sama cowok-cowok itu gitu tim cowok-cowok itu. Jadi ada ya itu memorable lah buat kami gitu di awal-awal proses penelitiannya ini. Sampai akhirnya udah tahap lain ya edukasi. Ini lebih serius ya. serius itu kami yang benar. Wah, ini kan harus serius. Iya. Harus serius banget. Kita harus hati-hati, kita harus paham betul gitu. Karena ini juga titik kritis ya kami untuk jadi sebuah Mungkin daun suka sama daun dari ini kayak cewek ya, harus dipahami. Iya, banget. Iya, karena kalau kita nggak bisa memahami mereka tuh kayak, aduh, gimana lagi ya? Terus gimana lagi? Jadi kita harus memahami mereka gitu. Terus kalau dia bisa sampai ini, Iya, harus kayak gini. Iya, betul. Harus gitu kan di proses pengalirannya terus dia langsung menuntut gitu. Oh, gitu. Iya, Kita bisa saya Karakteristik cewek. cewek banget. Iya, betul lagi. Nah, setelah selesai nih, mungkin habis ini selesai, kayaknya mungkin lebih tertarik mau ngelanjutin penelitian lebih lanjut, atau mungkin mau coba bagian lain. mungkin dari kawan lebih boleh. Kalau dari aku sendiri kan karena aku udah sungka ya, dan aku juga udah meresapi ya perjalanan aku yang begitu panjang. Jadi aku harus nih melanjutkan penelitian dari daun sungkai ini, dari ekstrak daun sungkai ini. Aku itu lebih pengen mendalami sih dari si sungkai ini, dia di daun sungkai ini senyawa apa sih, senyawa obat apa sih yang bisa untuk mengobati penyakit. Nah, aku lebih penasaran di situnya. Jadi pengen nanti tugas akhir aku mungkin mengarah ke sana gitu. Jadi si kenal Iya, kenapa tak sayang, aku harus menelusuri lebih dalam lagi. jadi makin Ya, itu bisa ya, karena proses yang panjang itu memorable banget buat aku. Jadi aku pengen lebih dalamin lagi gitu. Aku pengen lebih kenal lebih jauh lagi sama si Sungkai. Kayak pengen meliti lebih dalam lagi. kalau dari kami. Kalau dari aku ya kurang lebih sama ya. Rasanya kayak kalau proses yang sepanjang ini tidak kita kembangkan. Bakal Mungkin kalau aku memang dari awal kuliah tertarik jadi akhir pada laboratorium itu, entah itu laboratorium basah ataupun laboratorium krim gitu ya. Karena
bagi aku art itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Iya. Karena itu adalah tempat di mana kita dapat bereksperimen dan melihat suatu hal apakah itu bermanfaat atau tidak. Karena sebagus-bagusnya penelitian pastinya harus memberikan manfaat gitu ya. Iya. Kalau boleh jujur, aku memang agak tertarik di dunia formulasi. Ya, tapi nggak tahu nih apakah akan ada suatu gebrakan baru. Kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi memang fokusnya akan tergali-gali sebagai sampelnya yang lagi gitu ya. Tapi tidak tahu nih apakah mau formulasi atau uji efektivitasnya atau lainnya. Karena menarik kan, ada kami berdua melewati hari ini begitu panjang, yang tidak akan mengembangkan dan mengenal lebih jauh lagi, sayang gitu. Banget. Berarti nih buat mahasiswa-mahasiswa baru yang Iya. ada nggak Kak pesan-pesan nih yang mungkin nantinya ragu mau iya itu ada nggak semangat buat disampaikan? Oke, pastinya kalau dari aku, kita sebagai seorang mahasiswa pastinya tidak boleh pernah menyerah. Tidak boleh untuk berinovasi. Kita adalah seorang mahasiswa yang merupakan generasi baru yang akan datang yang akan mengucapkan hal-hal luar biasa nantinya, yang tentunya baru gitu ya, yang tentunya bermanfaat buat di sekitar kita. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan yang ada. Kalau misalnya ada ini dan penelitian, kalian jangan malu atau sungkan bertanya dengan dosen. Karena dosen itu sangat belakang gitu loh. Dan buat kalian yang masih ragu, menurut aku hilangkanlah keraguan itu dan coba untuk memaknai banyak hal dari penelitian ini gitu. Karena kan dari sini kita bisa melihat progres ke depan kita kayak gimana. Kayak Haulai kan udah mulai rencananya mau kembali lagi di sungai gitu kan. Nah itu kan salah satu bentuk kita untuk memberikan inovasi baru bagi para mahasiswa nanti ke depannya. Jadi buat kalian yang masih ragu dan takut gitu ya mencoba bergabung jadi bagian penelitian dari dosen ini, jangan takut, jangan ragu karena ini sangat menguntungkan buat kalian. Karena ini sangat luar biasa juga buat kalian nantinya gitu. Jadi buat kalian yang tertarik gitu ya sama penelitian ini, baik itu yang semester 5 nanti ataupun semester 3 lagi, ataupun ada keluarga baru dari Psikes belajar masihnya satu mulai tertarik kayak pengen tahu apa sih penelitian itu bisa jadi kalau dari aku sendiri ya tadi udah sampaikan juga ya sebagai dosen dari KAPI. Kalau dari aku mungkin itu sih, kalau kalian sudah punya keinginan tadi ya apa kata KAPI, kalian lebih cari tahu, kalian yang gerak, kalian yang coba bertanya kepada dosen misalnya kayak Bapak Ibu ada minat apa nih, sedang mengandalkan apa, mungkin bisa ditanyakan ya Kak Api ya. Jangan jangan sampai dosen mencari kita, tapi harus kita yang mencari dosen. Itu sih dari aku. Karena ya balik lagi ya pesan-pesan kita nggak pernah tahu apa hal itu apa itu. Dan tentunya ikut penelitian ini akan menambah ilmu yang tidak pernah kalian dapatkan sebelumnya. Atau justru ini merupakan ilmu baru dan tentunya menjadi pembelajaran lebih cepat dari kita yang lain. Gitu. Prosesnya aku lebih cepat nih untuk memahami suatu hal. Tapi jangan takut juga ya, mungkin aku nggak tertarik sama laboratorium di kampus segala macam. Tenang aja, penelitian tiba dosen itu tidak hanya laboratorium, tapi juga ada sosial. Jadi buat kalian yang tertarik penelitian tiba dosen, baik itu laboratorium atau sosial, itu bisa. Jadi karena dulu dari diri kalian, diri kaliannya mau arah kemana, condong kemana. Jadi pesan aku lagi ya tambahan mungkin lebih ke dari diri kalian dulu nih mau arah kemana. Biar nanti kalian juga yang menentukan ya harga seperti itu. Jadi bisa dikasih yang tahu bahwa sebenarnya penelitian ini nggak yang susah banget kok. Cuma pasti mungkin ada capeknya. Tapi dibaliknya tadi tuh banyak cerita seru. Iya, Aku
Lagi layar mini zoom. Lucu sih kalau dari saya pribadi itu tertarik juga buat ikut penelitian. Boleh. Benar cerita dari kakak. Jadi buat teman-teman jangan takut. Jadi ya kayak Iya. Pokoknya jangan takut dan jangan apa ya, coba kalian cari tahu gitu. Biasanya ada informasi-informasi juga gitu atau deketin terus siapa gitu nanya-nanya. Tanya-tanya lanjut kalau yang sudah ada ketertarikan kayak feedback yang kita dapat itu dengan sangat effort kita di awal tadi guys gitu. ada apa yang kita dapat juga sama yang kita Atau pesan terakhir mungkin dari Kak Api sama Kak Arman. mungkin dari aku ya pesan terakhirnya tetap kalau misalnya kalian sudah memilih jalan ini kalian harus benar-benar kayak menuaikan semuanya pokoknya berkomitmen ya, Komitmen. dari awal kalian punya komitmen kuat kalian akan menyelesaikan sampai akhir pokoknya jangan menyerah apapun yang sudah kalian jalani selama proses itu jangan menyerah pokoknya tetap jalan aja kalau misalnya ada kendala atau apapun itu jangan dipendam sendiri kalian bisa diskusi dengan dosen kalian seperti itu karena kita kan nggak tahu kan ya setiap orang itu pasti akan ada kendalanya sendiri gitu. Jadi aku jaga komitmen kalian dari awal jika ingin terjun di dunia ini. Dari aku seperti itu. Sebenarnya memang nggak jauh-jauh ya. Tiap harapan doa kita gitu ya buat teman-teman semuanya gitu ya. Tidak hanya buat kalian yang ada di sekitar manusia, tapi juga seluruh masyarakat yang menonton ya podcast kita pada hari ini. Mestinya yang paling penting menurut aku adalah kita harus memahami betul apa yang kita inginkan, bidang apa yang sesuai dengan kalian. Kalian harus tahu kalian jomblo atau enggak, gitu ya. Karena yang menjalani ini adalah kalian, gitu. Dan tentunya keraguan itu bisa diatasi jika dia dikomunikasikan. Kayak gitu. Jadi menurutku gitu sih. Jadi kita komunikasikan jika ada keraguan, jika sudah mantap di hati untuk menjalankan ini, dijalankan sebaik mungkin dan dijadikan ini benar-benar komitmen kalian ketika kalian menerima tanggung jawab ini. Karena setiap hal itu akan bermakna luar biasa, baik itu di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Itu sih menurut aku. Nah, seru banget ya pembicaraan kita pada hari ini. Kita terus doakan untuk penelitian kakaknya semoga juga berjalan lancar, semoga yakin dan bisa siswa bisa menerima bantuan dari pemerintah untuk tahun depannya lagi. Semoga tambah banyak jadi tambah banyak ya. Segitu dulu dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.